welcome to Anastasia School Channel. Hello grade 7. Ya, kita bertemu lagi, we meet again in art and culture class. Ya, kita bertemu kembali dalam kelas seni budaya, ya. Oke, kali ini kita akan belajar sesuatu yang sudah kita pelajari sebelumnya, namun ini lanjutannya. Ya, jadi don't skip this video. Jangan percepat video ini. Lihat dengan perlahan ya, karena kamu akan mendengarkan penjelasan-penjelasan yang luar biasa, ya. Jadi kamu akan menerima materi pembelajaran yang luar biasa hari ini mengenai ragam hias. But before we start this lesson, let's read these words together. Mari baca kutipan berikut. Oke, silakan lihat layar kamu ya, jangan tutup mata, dilihat ya. Oke, gunakan headphone kamu atau earphone kamu. Oke, let's read. Don't start because it's easy, start because it's worth trying. Don't stop because it's hard, stop because you tried your best. Oke, jangan kamu memulai karena itu gampang, tetapi mulailah karena itu bernilai untuk dicoba. Dan jangan juga kamu berhenti karena itu sulit, tetapi berhentilah ketika kamu sudah melakukan yang terbaik. Oke, kita akan mulai hari ini, kita akan mulai pembelajaran seni budaya kita mengenai ragam hias dengan sesuatu hal yang baru. Oke. Mari kita mulai pembelajaran kita menggambar ragam hias. Ya, saya sudah ajarkan sebelumnya mengenai ragam hias, apa itu pengertian ragam hias. Saya percaya kamu semua sudah menontonnya. Kalau yang belum menonton, mungkin langsung menonton yang ini. Silahkan lihat video sebelumnya sehingga nyambung pembelajaran kita ya. Ya, silahkan tonton video sebelumnya. Ya, kamu bisa melihat videonya itu di channel ini juga. Oke? Oke, mari kita lanjutkan. Kali ini seperti yang sudah saya janjikan kemarin bahwa di pertemuan kali ini kita akan belajar, ya kita akan belajar atau mempelajari mengenai teknik menggambar ragam hias. Ya, bagian D-nya teknik menggambar ragam hias. Nah, dalam teknik menggambar ragam hias ini, ya seperti yang saya bilang bahwa kita kita membutuhkan juga objek yang sama seperti yang sudah kita pelajari di bab sebelumnya, yaitu flora, fauna, manusia dan alam benda sekitar. Nah, dalam menggambar ragam hias kita membutuhkan yang namanya aturan dalam menggambar. Apa sih aturannya? Ini dia sudah saya persiapkan, sudah saya sediakan di layar kamu. Kamu bisa membacanya dan kamu silahkan juga kamu catat apa yang menjadi catatan kita untuk hari ini ya. Karena saya akan tunggu hasil kamu di WA saya nantinya. Oke, yang pertama yang menjadi aturan dalam menggambar ialah perhatikan pola bentuk ragam hias yang akan digambar. Ya, perhatikan polanya. Kemudian yang kedua, persiapkan alat dan media gambar. Ya, jangan kamu menggambar kalau tidak ada alat dan media gambarnya ya. Kamu menggambar di mana? Di langit. Oh, tidak bisa ya. Tidak bisa karena langit sudah punya warna sendiri. Kamu nggak bisa ngecat langit ya. Oke, selanjutnya yang ketiga ialah tentukan ukuran pola gambar yang akan dibuat. Apa? Tentukan ukuran pola gambar yang akan dibuat. Ya, jadi dalam menggambar itu tidak asal dibuat, tapi kita harus menentukan ukurannya segimana sih, tingginya segimana sih, lebarnya segimana. Ya, ditentukan. Kemudian yang keempat ialah buat sketsa. Ya, seperti yang sudah saya beritahukan sebelumnya bahwa kita dalam menggambar kita membutuhkan sketsa. Sketsa yang apa, Sir? Itu. Ya, apa sih sketsa itu? Nah, sketsa itu ialah goresan-goresan nantinya yang akan menghasilkan sebuah bentuk yang mana itu akan dilanjutkan menjadi sebuah lukisan atau gambar. Ya, itu dia sketsa. Oke. Nah, setelah itu kita membuat aturan selanjutnya ialah buat bentuk yang sama pada bidang yang lain. Ya, setelah buat sketsa di salah satu kotak atau bidang yang telah dibuat sebelumnya, maka buat bentuk yang sama pada bidang yang lain. Contohnya di sebelah sini bulat, nah buat juga di sebelah sini bulat. Nah, itu yang disebut dengan buat pola yang lain. Kemudian warnai gambar. Apa? Warnai gambarnya. Ya, setelah kita buat semua polanya, kita sudah buat sketsa, kemudian sudah kita buat bentuk lainnya di sebelahnya, maka kita sudah bisa memulai warnai gambar. Jadi inilah aturan dalam menggambar ragam hias. Oke.
Selanjutnya kita pelajari satu persatu. Saya tadi sudah janjikan saya akan memberikan teknik menggambar ragam hias. Nah, teknik menggambar ragam hias itu yang pertama ialah menggambar ragam hias flora, kemudian fauna, baru geometris, kemudian manusia atau figuratif seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, langsung saja kita yang pertama kita pelajari mengenai menggambar ragam hias flora. Apa itu flora, Sir? Flora sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa flora itu yang berhubungan atau berbicara mengenai tumbuhan. Nah, ragam hias dapat diambil dari objek daun tunggal, ya. Contohnya kamu bisa menggambar yang namanya itu daun sirih mungkin, ya. Lalu dapat distilasi sesuai dengan imajinasi dan kreativitas. Ya, jadi kamu bisa menambah-nambahkan sesuatu sehingga itu menghasilkan sebuah kreativitas, ya. Menghasilkan daya cipta yang baru. Oke, nah itu dia. Selanjutnya, nah ini dia gambarnya, contohnya. Itu dia polanya, itu dia sketsa. Nah, gambar yang pertama itu di atas ialah, yang paling atas itu merupakan sketsa pertama. Nah, setelah itu kita buat selanjutnya. Pola selanjutnya, sketsa selanjutnya. Kita buat daunnya. Pertama tadi kan itu, bisa kita bilang tangkainya atau apanya, terserah nanti kamu membuat apa. Nah, selanjutnya kita buat daunnya. Ya, buat daunnya. Nah, kamu bisa nambahkan kalau secara umumnya daun nggak seperti itu bentuknya. Namun karena ini merupakan ragam hias, kita bisa membuat sesuatu ciptaan yang baru dalam menggambar, ya. Kita bisa membuat kreativitas yang baru sehingga tidak harus sama seperti yang daun pada umumnya. Nah, kemudian baru dimasukkan yang namanya tadi warna atau mewarnai gambar. Oke, itu dia yang disebut tadi menggambar ragam hias. Itu tekniknya, kamu bisa mengikuti di rumah, ya. Selanjutnya ialah menggambar ragam hias fauna. Nah, menggambar ragam hias fauna seperti yang saya bilang itu bahwa ragam hias fauna ini bisa disebut sebagai menggambar hewan, ya. Nah, tahapan dalam menggambar ragam hias fauna ini yang pertama ialah tentukan jenis fauna yang akan dibuat gambar ragam hiasnya. Ditentukan dulu jenis fauna mana sih yang mau kita gambarkan, ya. Jangan pada saat itu kita berpikir gajah, ternyata kita gambar semut. Tidak, jadi tentukan satu aja, jangan banyak-banyak, ya. Satu aja dulu, nanti setelah luar biasa kali cara menggambar kita baru bisa kita lanjutkan, ya. Kemudian buatlah pola gambar ragam hias. Ya, seperti yang saya bilang tadi, buat polanya atau sketsanya, ya. Setelah dibuat polanya, berilah warna. Nah, jadi aturannya sama seperti sebelumnya, beri warna. Oke. Nah, selanjutnya mari kita lanjut ke teknik sebelumnya. Ini dia cara menggambarkannya, ya, tahapan dalam menggambar ragam hias. Ragam hias apa? Ragam hias fauna. Nah, yang pertama sekali kita membuat gambar bulatan yang kecil, kemudian buat bulatan yang besarnya. Ya, ada besar dan kecil. Lihat di gambar. Kamu bisa lihat pada layar kamu. Kemudian lengkapi gambar tersebut. Lengkapi gambar dengan bentuk sayapnya untuk fauna, ya. Baru ekornya, kemudian kaki, jambulnya di atas kan. Baru apalagi mata, kemudian paruhnya bagaimana. Nah, ini kita udah tahu apa yang mau kita buat. Nah, itu kita akan membuat burung. Kemudian yang selanjutnya di gambar posisi yang ketiga itu kita menambahkan garis-garis, ya, untuk menambah yang namanya tadi kreativitas tadi. Kita tambahkan ini secara apanya? Ini hanya sedikit persis seperti burung, tidak gambar burung pada aslinya, ya. Kita menambahkan garis-garis untuk menghias apa? Untuk menghias bagian ekor dan sayap, supaya tahu kita perbedaannya. Nah, selanjutnya itu kita menyelesaikannya dengan memberikan warna. Kita berikan warna pada gambar kita atau hasil daripada gambar fauna, ya. Itu contohnya. Kamu bisa juga mencontohnya di rumah. Nah, selanjutnya yang ketiga ialah menggambar ragam hias geometris. Menggambar ragam hias geometris. Ragam hias geometris ini merupakan motif hias, ya, motif hias yang dikembangkan dari bentuk-bentuk geometri, misalnya segitiga, segi empat, lingkaran, ya. Ragam hias geometris dapat dibuat dengan menggabungkan bentuk-bentuk geometris, bisa juga, ya. Contohnya ini contohnya. Nah, yang pertama, buat segitiga seperti ini, ya. Buat dia
Baru lanjutkan, tambahkan garis di tengah. Ini bentuk segitiga juga. Baru kasih warna. Simple, ya. Simple. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan figuratif, ya, atau manusia. Nah, motif hias ini digunakan pada karya tekstil maupun karya kayu yang dibuat dengan teknik menggambar atau ukir, atau orang lain bilang itu pahat, ya. Nah, ini agak sedikit sulit, ini agak sedikit keras dalam mengerjakannya karena ini ukir mengukir, ya. Jadi motif manusia ditemukan itu biasanya itu di Jawa, Bali, Papua. Ini kebanyakan, ya, kebanyakannya ditemukan di tempat ini. Nah, salah satu gambarnya contohnya ini seperti ini. Ya. Mungkin kamu pernah melihat gambar ini. Ya, jadi kalau kamu pernah melihat gambar ini berarti itu yang disebut dengan ragam hias manusia atau figuratif, ya. Ya. Nah, jadi ragam hias figuratif ini bisa juga kamu coba-coba di rumah. Kalau kamu memiliki alatnya, ya. Kalau kamu punya alat, silakan dicoba-coba di rumah, ya. Nah, demikian pembelajaran kita mengenai menggambar ragam hias kali ini. Saya harap kamu bisa menyimak atau mengetahuinya dengan jelas. Kalau belum jelas, silakan diulang kembali videonya. Nah, sebagai tugas kamu di rumah, ya, sebagai bahan kerja kamu, silakan dicatat penjelasan mengenai ragam hias bagian kedua, video bagian kedua kali ini. Silakan dicatat dan dibuat gambarnya. Ya, dibuat gambarnya juga. Jangan lupa buat gambarnya. Oke? Saya akan tunggu hasil kamu di WA, ya. Silakan kirim ke WA saya. Oke, sebelum kamu matikan video ini, jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih. See you.